yang kalau sholat sujudnya lama banget? Ada nggak di sini? Ya nggak apa-apa, asal sendirian. Kalau jadi imam jangan lama-lama. Akhirnya Pak, saya intip itu orang Pak. Ternyata masih sujud, batal sholat saya Pak. Batal sholat saya. Loh iya, karena saya ingin ini kalau nggak bangun kepala pening, bisa pingsan saya. Mungkin baca subhanallahnya itu entah berapa puluh kali. Sudah normal saja 3 kali kalau jadi imam. Kalau sholat sendirian silahkan Bapak mau sujud sampai mati juga boleh ya. Tapi kalau sholat lagi jadi imam harus bijaksana. Jangan sampai kita tidak bijaksana. Harus, ini ibadah Bapak. Ibu-ibu, Bu, suka yang panjang apa yang pendek? Saya nanya beneran ini Ibu. Bu, suka yang panjang apa yang pendek? Masa suka yang pendek Ibu-ibu ya? Kalau terawih senang yang imamnya cepat apa yang imamnya lambat? Oh, sama dengan saya. Sama. Cepat tapi tumakninah. Jangan cepat tidak tumakninah. Ada di Blitar itu 23 rakaat 7 menit. Dolin. Lokbar. Dolin. Itu gimana sholatnya? 23 rakaat 7 menit, hat trick dia itu. Allahu Akbar, dolin. Lokbar. Legum. Enggak tumakninah, enggak sah. Salat itu harus ada tumakninah. Minimal tadi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di tahun baru ini kita jaga minasyarri ilal khair, dari keburukan menjadi kebaikan. Jangan kita suka suudzon sama orang. Ini zamannya kita itu senang suudzon. Ada dosa yang sampean mati, dosanya terus mengalir. Apa? Fitnah. Memfitnah orang, menghasut orang. Sekiranya sampean yang memfitnah itu sudah mati, tetap terus mengalir dosanya. Bagaimana kalau yang difitnah sudah mati? Sama, beritanya sudah menyebar kemana-mana. Bagaimana kalau yang difitnah sudah memaafkan? Sama, yang difitnah memaafkan, tapi yang mendengar sudah keburu mendengar keburukan. Maka jaga lisan. Jangan sampai lisan kita suka berfitnah, suka namimah, adu domba, hasud, dengki, na'udzubillah min dzalik. Itu dosa yang gak bisa selesai Pak, kecuali yang mendengarkan itu kemudian sudah diklarifikasi. Tapi kadang-kadang mulut Pak, Masya Allah, sekarang gak mulut lagi, tangan. Kalau dulu yang mau diazab hanya mulutnya, sekarang sudah tangannya. Share sana, share sini. Kadang bapak ndak baca lagi, dapat share dari kawan, di-share ke sana. Pokoknya ada tulisan Arabnya. Jangan Pak, walaupun ada tulisan Arabnya belum tentu benar. Bisa jadi itu provokatif, bisa jadi itu fitnah, bisa jadi adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari mengawali tahun baru ini dengan menjaga lisan dan amal perbuatan kita. Ulama-ulama kita mengajarkan kita husnudzon, baik sangka. Jangankan sama orang hidup, sama orang yang sudah meninggal kita disuruh husnudzon. Mungkin di sini saya yakin ini masih ahli sunnah wal jamaah semua di sini. Amin. Masih pada wiridan tahlilan nggak di sini? Masih. Oh, kalau nggak ada kita masih ya tahlilan ya. Masih nganggung di sini? Alhamdulillah. Berarti memang top ini Islamnya. Kadang-kadang
Ada orang meninggal, Pak. Bahkan sekiranya yang meninggal orang yang dipandang di mata kita preman, kita nggak boleh suudzon. Biasanya yang menyolatkan itu selalu bilang, ahadzal mayyit khair. Apakah mayit ini baik? Baik. Saksikan mayit ini baik? Baik. Padahal dia matinya di warung remang-remang nyekek botol topi miring. Tapi kita tidak boleh suudzon. Kita nggak tahu ternyata di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, dia sholat, dia wudhu, kemudian membaca syahadat, membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Nggak ada yang tahu, Pak. Maka ulama kita kalau ada orang meninggal pasti ditanya, apakah mayit ini baik? Baik. Oh, kupu-kupu malam, tukang mabok, tatonya banyak, sekalipun itu kita tidak boleh suudzon. Kita harus tetap husnudzon. Jika dia masih hidup, kita husnudzon, kita ajak mereka supaya lebih baik. Jika dia sudah meninggal, kita husnudzon, barangkali dia dicabutnya menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada cerita terakhir. Saya mau cerita sedikit. Cerita ini sering saya ceritakan. Ada seorang kiai dari kampung, bukan saya, Pak. Kalau saya dari kota Pangkal Pinang. Seorang kiai dari kampung, sudah tua, zaman dulu. Dia kalau dakwah ngajar ngaji dia jalan kaki pakai obor. Sang kiai ketika pulang habis ceramah, kemudian napasnya ngos-ngosan karena udah tua. Dia istirahat, beliau istirahat, dan tidak tahu ternyata istirahatnya ada di warung remang-remang. Pak Ngadimun tahu warung remang-remang? Tahu. Pernah? Belum. Tadi tahu katanya. Ya. Pak Sumitra tahu? Ini pejabat ini lain ini, mantan pejabat ini. Ya. Tahu Pak Sumitra? Ngajak-ajak saya. Ya. Warung remang-remang ini bahasa kerennya diskotik. Sang kiai habis ngajar dia duduk di diskotik di warung remang-remang. Wah subhanallah, Allah takdirkan beda. Begitu duduk, si kiai nggak tahu kalau itu warung remang-remang. Pokoknya napasnya ngos-ngosan, dia duduk istirahat. Tapi malaikat Israel datang, dicabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Geger satu kampung, masya Allah. Itu kiai ulama besar, muridnya banyak, santrinya di mana-mana, pondok pesantrennya besar, meninggalnya di warung remang-remang. Na'udzubillah min dzalik. Orang kita, Pak. Kita biasanya begitu. Betul nggak, Pak? Ngaku nggak? Betul nggak? Kita suka begitu, padahal dia hanya istirahat. Ketika sang kiai meninggal hampir subuh, keluar dari diskotik itu reman. Pakai tatonya aja Ipin Upin, Pak. Pinocchio dia. Dia mabok dari diskotik yang sama. Yang preman ini mabok keluar dari situ, kemudian dia mau subuh pulang, di depan masjid terdengar suara tarahiman. Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Dia dengar sambil ngeroceh, ngapain ini masjid berisik sekali, karena maboknya setengah sadar setengah enggak. Maklum maboknya yang murah, Pak. Ya, anggur merah ya. Kalau yang mahal kayak vodka Martin, Pak Sumitro tahu nggak? Tahu? Ya vodka Martin atau yang lain enggak dia ya. Dia mabok, lagi mabok depan masjid nginjek tai sapi, Pak. Cek antara sadar dan tai sapi nih ya. Semboyangan begitu didengar di sampingnya ada Masjid Al-Iman, dan dia ingat di depan masjid itu udah ada tempat wudhu di sampingnya. Dia masuk ke masjid, ke tempat wudhu mau nyuci kakinya. Begitu mau nyuci kakinya, muadzin datang mukul beduk. Dung! Dia kaget, terpleset, kejedot tembok, jatuh mati. Imam datang, Pangadimun datang,
Yang lain datang, oh Masya Allah, padahal preman matinya di masjid, mau sholat subuh. Ini penilaian kita. Padahal yang pertama hanya numpang duduk, kemudian yang kedua hanya numpang cuci kaki. Yang pertama yang ulama dianggap jelek, yang cuma numpang cuci kaki dianggap soleh, hebat, karena matinya di masjid. Maka mari kita jaga lisan kita agar kita tidak mudah suudzon sama orang. Gimana caranya? Kalau ada orang yang suka ghibah, tinggalkan. Kalau ada orang yang suka ngomong aib orang lain, tinggalkan. Karena begitu banyak kita dengarkan, makin banyak virus yang masuk ke otak kita, kemudian menjelekkan banyak orang. Mari kita mulai dengan baik di tahun ini. Kita banyak istighfar. Yang sebelumnya banyak suka memfitnah, suka hasud, suka ghibah, suka namimah. Maka di tahun ini kita berubah, menjaga lisan kita, menjaga akal fikir kita, menjaga hati kita, agar kita bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemiskinan kita ditambah sengsara di akhirat. Jangan sampai kesusahan kita tambah sengsara di akhirat. Sudah miskin, miskin juga di akhirat. Miskin amal. Karena amal kita akan diambil terus sama orang yang kita fitnah, sama orang yang kita ghibah, sama orang yang kita adu domba. Terus amal kita akan diambil, diberikan ke dia, dosa mereka akan diberikan ke kita. Kita meninggal sekalipun sholat tahajud kita banyak, puasa kita banyak, tetapi hobi kita memfitnah orang, jangan berharap kita akan masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, hidupnya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.